Kan ada cewek pegang di sini, dia masukin ke ininya, bra. Kan ada cewek pegang di sini, dia masukin ke ininya, bra, tahu? Tawan. Itu dia tidak bisa pulang. Berarti memang kalau zaman dulu Tidak bisa pulang. benar-benar ketat ya. Tidak ini. bisa. Saya ngalamin pendakian Gunung Gede itu yang keberapa ya? Ketiga atau keempat itu. 3 kalau nggak salah. Itu saya gara-gara bawa Edelweiss. Kecil banget. Segini nih. Kecil, sedikit banget. Ketahuan, saya taruh di kamera. Ini jangan dicontoh lah. Dulu karena saya tuh bener-bener pengen banget punya Edelweiss, itu pengen banget. Gitu. Tapi ketahuan enggak? Ketahuan, saya disuruh dendanya itu saya harus kerja nyapu gitu seharian itu, bersihin WC semua. Ketahuan. Saya pas dari situ saya banyak belajar ini. Ternyata ini tidak boleh dicontoh. Nah itu ternyata banyak orang ada yang bawa seikat gini udah itu mah hukumannya dulu denda kemudian nggak boleh naik, nggak boleh dalam waktu berapa tahun. Udah ada itu. Ketat banget itu, dibongkar lagi tuh. Saya masih ingat tuh. Akhirnya saya setelah dari situ saya udah nggak berani. Jadi memang harus ngalamin dulu tuh. Makanya itu kecil banget segini loh. Iya ya. Kecil segini nih, dimasuk di itu gampang buat diumpetin segini ya, ketahuan dibuka itu karena mungkin pengalaman dari situ. Kalau ini kan dia buka juga gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang tidak seperti itu. Nah, itu dia. Makanya saya banyak pengen tahu banyak dari Babe gitu tuh, karena yang saya lihat sekarang tuh kan pendakian dulu dengan sekarang tuh saya lihat sangat-sangat berbeda lah. Ya oke lah, mungkin kesamaan hanya sekian persen gitu karena sama-sama naik gunung, sama-sama berkegiatan di alam. Cuman secara safety mungkin ya. Mungkin secara safety itu kayaknya kalau mau dilihat lebih safety dulu gitu, lebih ketat untuk ini kamu nggak boleh ini. Jadi kayak semua dijaga supaya itu menjaga dari musibah-musibah yang tadi kayak Babe bilang kan. Dulu kan yang naik gunung sedikit. Siapa yang mau nolong ketika kita celaka di sana? Terus mengandalkan apa? Komunikasi. Nggak ada dulu, nggak ada HP, ada HT jangkauannya ini. Siapa yang mau nolong gitu loh. Dan orang naik gunung itu takut gitu loh. Kalau sekarang kan kayak pasar. Iya benar. Nanti pernah lihat gunung gede. Udah kita kayak berjubel kayak mau masuk gerbong kereta tuh. Mau masuk, ngantrinya kayak gitu. Benar-benar. Jadi ketika kita berada di ketinggian, di puncak, di itu, kita masih banyak dengar suara teriakan orang ngomong. Kalau dulu nggak ada hening kayak gitu, karena memang sangat sedikit pendaki itu. Karena memang ya itu tadi, semakin banyak orang yang berkunjung ke sana, gunung itu semakin tren, semakin mungkin rusak gitu kan. Treknya sampah di mana-mana dan lain sebagainya kan gini loh. Jadi kita tuh dulu naik gunung, jadi dicek dulu tuh, ini makanan apa yang bisa ini, minuman apa yang kayak gitu kan. Dulu nggak ada aqua deh, saya tuh pakai toples ABRI itu loh, nggak ada, nggak sedikit lah untuk limbah anorganik itu kayak plastik itu dibawa turun semuanya. Nggak ada yang ditinggalin di sana, puntung rokok pun nggak ada, dibawa turun semua. Karena kita merasa ketika kita melakukan satu pelanggaran itu, ya kan, itu sama aja dengan kita tidak komitmen. Ketika kita melakukan janji itu ikrar, kita masuk ke pecinta alam. Karena itu ada ikrar. Jangan ambil apapun kecuali
foto, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan lupa satu lagi tuh. Ada itu moto itunya kan namanya itu. Berarti memang pendakian memang dulu itu semua untuk kalau melalui kayak dididik seperti Babe itu memang benar-benar terbentuk ya. Untuk sekarang ini kan anak-anak zaman sekarang orang anak pemuda makin banyak yang hobi dengan ini kegiatan alam atau apa sekarang tuh kayak sekarang yang camping gini ya kan. Itu kan kadang nih mungkin yang tidak diperhatikan itu adalah mungkin kayak kebanyakannya safety sih ya. Untuk peralatan, perlengkapan. Kalau untuk Babe nih saya punya pengalaman Babe naik gunung nih pernah ngalamin kayak misalnya kisah horor kah atau misalnya pernah ketemu dengan binatang buas kah atau apa gimana pengalaman Babe kalau di gunung gitu? Gini ya, dulu saya kembali dididik di pecinta alam itu. Jadi kita memang ketika berkegiatan di alam itu harus siap dengan apapun. Jadi jangan pernah kita menceritakan sesuatu yang horor, misalkan kita ketemu apa-apa gitu kan, cerita ketika kita berada pada saat pendakian atau stay di tempat itu, di puncak atau di tempat-tempat tertentu atau turun, itu jangan. Nanti ceritanya nanti aja gitu. Jadi itu satu komitmen buat kita. Ketika kita cerita tentang itu, kita masih berkegiatan, itu bahaya. Karena setiap mental orang itu berbeda-beda, itu sangat bahaya dan sangat berisiko. Ya dan saya sering banyak mengalami itu, tapi saya tidak pernah. Kalau binatang ya sering lah, ular kayak maca kayak yang di pohon itu kan. Pernah lihat di salak saya juga pernah gitu kan, pernah di salak 2 itu saya pernah lihat warnanya hitam di Gunung Gede saya pernah lihat dulu. Kenapa? Dulu mereka dekat. Iya. Karena tidak banyak pendaki. Sekarang mereka takut karena terlalu banyak pendaki gitu loh. Binatang juga punya rasa takut. Jadi mereka mungkin kalau sekarang kayak di Gunung Gede ya. Gunung Gede kan sekarang kan udah ramai benar tuh ya. Bahkan naik aja ngantri ya. Mungkin karena itu jadi si binatang-binatang itu jadi semakin menjauh mereka. Ya. Mereka punya rasa takut juga. Ya kan kalau jumlahnya kayak gituan. Karena mereka akan mengganggu kita ketika mereka lapar gitu loh, atau terganggu makanannya apa kayak gitu kan. Ya dengar suara ya saya misalkan di Cikurey, kemudian di gunung dulu tuh Gunung Batu atau apa ya saya lupa tuh, Gunung Tilu. Itu yang tadi pendidikan itu Gunung Tilu. Wah, itu horor banget. Itu horor banget. Itu banyak di situ tentara-tentara yang latihan di situ untuk life survival. Gunung Tilu namanya. Itu di Ciwidey nggak salah, saya lupa itu nama itunya. Itu itu Gunung Tilu. Itu pendakian di situ. Horor, benar-benar horor. Iya, jarang orang yang itu situ. Ya jarang orang. Makanya kan gini loh, kalau kita lakukan pendakian setidaknya kita harus scanning dulu, harus tahu karakteristik gunung itu, terus cerita-cerita apa yang ada di balik semua itu kan. Karena kita harus dekat dengan masyarakat lokal atau warga lokal. Karena bagaimanapun juga kita tamu, kita harus jaga etika itu. Kalau kita tamu terus kita mau mengganggu sebenarnya. Ya kan, kita kan secara tidak langsung gua nggak akan mengganggu, tapi kita udah mengganggu karena itu wilayah mereka gitu loh. Apalagi dengan ramai. Pendakian yang ramai, kita secara itu mengganggu. Jadi jangan pernah gini loh, ada itu udah ngeganggu kita nih apa? Bukan, justru kita yang mengganggu mereka. Ya habitat mereka di situ, kita kan pendatang gitu loh. Kadang-kadang manusia itu nggak bisa artinya menerjemahkan ya bahwa yang kita datengin itu adalah ya memang habitat mereka. Tempat mereka hidup loh kita gitu kan ininya. Jadi memang memang pengalaman Babe tentang pendakian sudah berpuluh-puluh tahun ya. Mungkin bukan hanya pendakian ya, saya juga pernah di caving juga
Oh, iya. caving, apa namanya, rafting, menyusuri sungai gitu Iya, kan. iya. Caving itu kan gua, terus juga long march kayak gitu kan. Kita jalan berapa puluh, ratusan kilo, saya ngalamin juga kayak kayak gitu. Makanya saya akhirnya dulu terbiasa jalan jauh itu karena dilatih di situ. Bahkan pertama jalan kaki itu pakai sepatu bot, sepatu ABRI itu sempat tentara. Iya, iya. Terus kita di belakang ini kita nggak bawa makanan, bawa minum doang. Jadi itu ditaruh kurang lebih 30 kilo itu bata. Jadi pakai apa sih namanya? Tas Pakai ransel tas itu. enggak, ransel ini tentara Oh, ABRI itu ransel yang tentara. warna hijau itu. Iya, iya. Itu 285 kilo dari Cipatu ke Pangandaran. Itu nyusuri pantai, terus ada ketika kita ada sungai, itu kan ada sungai yang masuk ke laut tuh. Oh ya, Ya kan kita nyebrang. pertemuan Nah, antara kalau pilot. kalau dikiranya si sungai itu dalam, itu kita pakai tali. Jadi udah disiapkan tali tuh, pakai tali Kermantotek gitu udah siapin. Tapi kalau misalkan sungai itu masih segini atau masih gini, kita itu juga Berenang. paling berenang. Gitu tuh luar biasa. Dulu banyak yang nangis teh, sampai saya tuh si kaget tuh bengkak udah kayak gimana, nggak bisa jalan, udah gebis. Terus terakhirnya saya tuh itu ngambil KTA waktu itu, kartu tanda anggota, itu saya diceburin ke laut. Benar. Tapi udah disiapkan perahu di situ, dan wah dibentak udah apa. Saya masih ingat tuh yang itu saya tuh yang Wanadri itu loh. Wah, sudah kakak itu nyawa. Duh, luar biasa. Saya kalau udah ingat ke situ, ya Allah, itu benar-benar namanya pendidikan itu bisa dirasakan. Cuman problemnya sekarang agak susah. Saya pernah bikin namanya Klub Pecinta Alam Lestari, KPA Lestari. Itu anggotanya apa ya, ada sekitar 7 sekolahan yang SMA yang ada di Bogor. Waktu itu saya KPA Lestari. Kalau untuk saat ini Babe punya komunitas. Oh, udah, enggak saya. Oh, sudah. Ya paling saya cuma di Bandung doang. Saya dulu paling sama ada di Jakarta Strani. Oh, kira kayak Strani kan. saya kira kayak Babe membuat satu komunitas gitu. Itu namanya KPA, Kelompok Pencinta Alam Lestari. Cuman kan orang-orangnya udah pecah apa gitu kan. Jadi udah agak susah lah orientasi orang kan sekarang. Kita mau bikin klub-klub kayak gituan gitu, orang juga udah pikirnya yang penting mereka happy fun. Oh iya memang. Nah, sekarang mereka bisa, nah itu tadi muncullah pegiat alam. Jadi ngapain misalkan gue masuk klub loh, gue bisa kok gabung dengan yang sekampung, atau mungkin sekarang kan memanfaatkan medsos kan, Iya. di FB, di IG ada Di IG itu, ada ini misalkan mau melakukan pendakian ada yang disebut open trip, ya kan, Ya, open kayak gitu. trip. Orang-orang udah ini gabung satu orang, kita nggak pernah tahu siapa dia dan lain sebagainya gitu kan, itunya. Bahkan sampai sekarang tuh ya kayak kebanyakan tuh di komunitas-komunitas camping gitu kan. Kayak biasanya kayak kemarin yang bikin acara sini komunitas IAC ya kan, komunitas Indonesia Arpenas Community iya. Terus banyak masih komunitas-komunitas camping. Dan tapi cuman kebanyakan tuh sekarang orang mulai rame itu karena mungkin camper van-nya itu ya, Betul, yang di mana dia camping, kendaraan di samping tenda gitu, yang ya pokoknya yang bukan yang inilah gitu. Ya artinya kan gini loh, orang camper van itu biasanya itu biasanya orang yang udah malas bergerak jauh, nggak mau capek, ada deket gitu. situ gitu. Dia hanya menikmati alam saja, masak di situ, berkegiatan apa di situ. alam. Biasanya dengan keluarga gitu loh. Tapi banyak juga orang-orang Yang masih hobinya camper van gunung itu gitu. yang naik gunung ada juga ya kayak gitu. Pendakian. Ya. Cuman selama saya di sini review ya, belum ada yang orang mungkin backgroundnya pecinta alam, itu belum ada. Termasuk saya banyak melakukan pendakian kan, itu di daerah Kabupaten Bogor tuh kayak Gunung Hanjawong, Gunung Butik, Gunung Batu, Gunung Kuta, Gunung Pancar ya,
terus Gunung Kencana, Gunung Luhur gitu kan. Yang di sana, yang daerah sana itu gunung-gunung yang pendek lah, enggak ini ya. Banyak yang bukan dari komunitas. Mereka hanya ketemu begitu saja. Tiba-tiba, yuk kita nanti lakukan pendakian ke sana ini gitu. Nah, problemnya gini. Problemnya mereka hanya punya alat, punya duit, punya waktu. Terus mereka bikin pertemuan atau bikin janji apa itu jalan gitu. Nah, problemnya kan di sini kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sementara kan kita nggak saling kenal dong. Iya kan? Terus di antara mereka celakanya ada takut yang mereka nggak pernah naik gunung itu gitu loh. Artinya tidak punya pengalaman. Atau tidak ada yang, nah contoh kecil saja gini loh. Ketika orang kram, apa yang harus dilakukan? Ya kan? Ketika orang kedinginan, apa yang harus dilakukan? Pencegahan. Nah, ketika orang mengalami depresi mental, apa yang harus dilakukan? Ya, ketika orang misalkan airnya habis atau apa yang harus dilakukan? Itu ya, manajemen air penting banget. Penting banget. Saya tuh kalau naik salah kembali tek-tek, itu saya hanya cukup setengah liter. Karena asal basah saja. Memang benar-benar itu dilatih. Jadi gini loh, ada air yang tidak boleh dihabiskan sampai ke rumah. Kalaupun itu mau dihabiskan, kita dalam kondisi darurat. Benar-benar kita haus, sudah apa, kayak takutnya ya terjadi amit-amit terjadi apa-apa, ini air cadangan tuh ada. Jadi gini loh, lo misalkan nih, saya naik gunung gede, misalkan nih, butuh air 3 liter. Saya harus bawa 4 liter. Yang 1 liter nggak boleh dibongkar. Nggak boleh ada orang yang tahu. Itu darurat banget gitu loh. Darurat banget baru bisa. Tapi bukan hanya buat kita, buat orang lain. Nggak ada air, udah nggak ada gitu. Kalau nggak ini semuanya bahaya. Makanya saya ketika naik ini kan, kamu bawa air, simpen 1. Tidak boleh dikeluarin. Bila perlu tuh si air utuh sampai turun. Sampai itu. Karena itu tujuannya untuk cadangan. Dan orang tidak pernah memikirkan itu. Nggak pernah, mungkin jarang gitu. Air, termasuk makanan. Ada makanan yang sifatnya kita jangan dimakan dong. Jangan dimakan gitu. Kecuali benar-benar gitu loh. Makanan itu artinya makanan yang benar-benar tahan terhadap cuaca. Kemudian tidak besar apa gitu. Kayak coklat, kayak apa sih, apa gitu loh. Jadi itu diajari tuh manajemen air itu sendiri. Nah, sekarang contohnya gini loh, banyak kan kamu lihat deh, Rian itu namanya Keril. Orang yang sudah dilatih di alam, di pecinta alam, nggak mungkin si Keril meriak liuk. Nggak mungkin misalkan si tenda ditaruh di paling bawah, atau nggak mungkin jas hujan ditaruh yang paling bawah. Pasti dia yang sudah ngerti, dia taruh di paling atas tuh. Pokoknya yang ketika terjadi yang itu gampang langsung dipakai. Ya, itu simpel saja gitu. Yang hal-hal yang kayak yang pakaian. Nggak mungkin pakaian ditumpuk begitu saja. Ada pakaian tuh gini loh. Contoh pakaian gini. Kita naik gunung misalkan 3 hari. Taruhlah 2 malam 3 hari. Ya lu pakai pakaian itu terus, kecuali tidur ganti. Ngerti nggak ente? Oh gitu ya. Iya, jadi gini, naik pakai itu, berkegiatan di sana pakai itu, misalkan ini selama, kecuali tidur tuh ganti. Jadi ada satu pakaian yang tidak boleh dipakai. Ini pakaian ganti ini ada 2, anggaplah kita butuh 3 misalkan. Itu tidak boleh dipakai tuh yang itu. Terjadi apa-apa, namanya di alam kita nggak pernah tahu. Benar. Ya kayak apa sih namanya, kaos, baju apa, nggak boleh dipakai tuh. Makanya saya sering melakukan kegiatan alam tuh, itu baju ke rumah sampai utuh. Jadi saya pakai itu terus tuh. Istri saya udah tahu.
Itu tujuannya untuk itu. Misalkan takut hujan apa-apa gitu kayak Darurat harga. darurat apa gitu. Darurat itulah yang memang. Yang darurat itu termasuk makanan, minuman apa namanya obat-obatan harus bawa. Kita kan setiap orang punya penyakit misalkan nih ada apa, nah kita harus siap. Bersiap. Jangan ngandelin orang lain. Jadi jangan pernah ngandelin orang. Jangan pernah. Jadi kita harus benar-benar tuh. Makanya saya kan kalau lakukan camping, pendakian tuh dijejerin tuh semua tuh tek. Apa yang bisa dibawa ada enggak? Gitu. Dicek. Dan cek banyak lagi. makanan, ada makanan yang saya bawa pulang lagi gitu karena nggak kepake gitu loh, karena udah dididik begitu dari dulu, termasuk pakaian gitu loh masih utuh gitu loh. Padahal kalau misalnya kalau mau dipikir simpel, lah ngapain kalau nggak dipakai, ngapain dibawa kan Ya gitu enggak itu, Ya, bukan ya. itu. Kalau Kan di ini, tidak padahal- hanya untuk kita, bisa aja untuk orang lain yang kedinginan apa dan Iya, kan gitu. tidak semua orang bisa memanage itu. Memang itu ya. Wah, luar biasa ya. Jadi ini tuh memang ini ya, memang Babe sudah kayak apa ya, berpengalaman banget lah di pendakian ya apa segala macam deh. Untuk ini nih, mungkin Babe punya pesan-pesan nih buat penonton kita nih, untuk yang hobi pendakian gunung tuh apa sih pesan-pesan Ya. yang penting-penting gitu? Ya pada dasarnya saya tidak mau menggurui. Ya semakin saya mungkin sering berkegiatan di alam, mungkin orang menyimpulkannya udah banyak pengalaman. Saya justru saya kurang pengalaman gitu loh. Ternyata banyak hal-hal di yang setengah tren itu banyak sekali yang memang harus disesuaikan, diadaptasi, sosialisasi Ya, ya. itu harus diadaptasi sama kita. Karena bagaimanapun juga, contoh dulu misalkan saya nggak pernah melakukan yang namanya krodit ketika pendakian, berbenturan dengan orang ini itu gitu kan, berarti itu kan pengalaman baru gitu kan, pengalaman baru dulu. Jadi berarti saya harus terbiasa nih dengan yang ramai. Iya, iya. Dulu saya senangnya sunyi, nggak banyak lah namanya nikmatin alam gitu loh. Sekarang krodit, naik gunung aja krodit harus berdesakan gitu loh. Iya, iya. Kecuali Gunung Salak gitu loh. Makanya kan gini, ya pastinya untuk pencinta alam itu kan melalui pendidikan dan latihan. Dan latihan apa namanya berkegiatan di alam sudah saya jelaskan. Pegiat alam lebih kepada orang istilahnya happy fun, istilahnya apa namanya memanfaatkan waktu luang. Kemudian mereka apa namanya Liburan, punya satu hobi yang sama, hanya janji, kemudian kita waktunya dan lain sebagainya, perlengkapannya sudah ada semua, mereka bergerak, mereka jalan. Tapi problemnya kan sebenarnya pegiat alam dengan pecinta alam memang ada perbedaannya. Jadi mereka pada dasarnya mereka hanya ngikutin tren gitu loh, nggak siap ketika terjadi apa-apa kayak gitu apa namanya ya. Contohnya misalkan dengan peralatan saja, itu peralatan itu harus safety kan, harus Iya, benar-benar safety. safety gitu kan. Ada istilah apa namanya, tubuh kita itu bisa terjaga karena apa yang melindungi kita gitu loh. Makanya kan dalam pakaian pun kalau saya lihat tuh banyak yang ini sebenarnya bukan pakaian yang standar untuk pendaki. Misalkan kan ada istilah sekarang tuh ada base layer ya. Mungkin bagian dalamnya ada mid layer, ada out layer gitu loh kayak gitu. Dan paling yang pasti setiap kegiatan pendakian itu ada minum yang memang untuk cadangan, makanan untuk cadangan ya kan, tadi apa lagi itu pakaian cadangan gitu kan, pakaian cadangan, dan bila perlu nggak dipakai gitu kalau memang itu tidak darurat gitu loh. Nah, makanan, minum dan pakaian itu ketika kita berkegiatan di alam atau mendaki misalkan tidak sendiri kita, kan itu ketika orang lain abai terhadap itu bisa buat mereka, ngerti nggak? Iya, iya. Nah itu maksudnya. Nah untuk pegiat alam itu sendiri apa namanya ya, literasi digital dalam hal ini mungkin kalian belajar di tutorial apa dan lain sebagainya, itu sebenarnya kan anggaplah itu apa namanya itu Pengetahuan ya. apa namanya pengetahuan ya, cara bagaimana toh yang lebih bagus lagi memang ya masuk ke
organisasi ke pecinta alaman supaya tahu gitu loh kan, apa namanya, gunung yang kalian daki mungkin tidak hanya gunung yang lebih, mungkin gunung sejuta umat, kayak gunung gede, mungkin kalian ingin eksplor gunung-gunung yang lainnya kan, gitu kan, yang memang ekstrim, nggak harus jauh-jauh Gunung Salak misalkan. Tantangan Nah lah itu ya. kan agak berbeda gitu loh. Intinya yang pasti berkegiatan di alam itu, diantaranya gunung itu sehat ya, sehat, melatih mental, kemudian juga bagaimana kita bisa memanage banyak hal gitu kan. Terus yang terpenting ketika kita mendaki gunung itu harus benar-benar apa namanya, harus tahu tuh, di scan dulu tuh karakteristik gunung itu sendiri ya, harus banyak tuh. Walaupun kita rame-rame gitu loh kan, kita nggak pernah tahu kan, makanya kan harus kok ketika tim itu harus kompak, harus ada untuk pegiat alam terutama ya. Kalau pecinta alam pasti mereka udah punya basic semua kan. Pegiat alam itu ketika melakukan pendakian bukan solo hiking, maksudnya kalau solo hiking pasti orang yang udah berpengalaman, udah tahu secara mental apa semuanya. Nah, ketika melakukan pendakian dalam jumlah yang banyak, misalkan, itu harus ada minimal satu orang yang tahu. Oh ya, yang punya pengalaman. Yang tadi saya itu kan ya. Ya, yang punya pengalaman. Kalau tidak ada satupun yang tidak punya pengalaman, bahaya itu. Bahaya. Sama aja kita dengan cari pendakian. Kan sekarang banyak yang meninggal gitu. Karena mereka dipaksakan. Ada yang meninggal ketika pendakian, ada yang meninggal di tempat, ada yang meninggal pada saat turun. Karena gini loh. Contoh simpel saja, mendaki gunung itu bukan berarti seberapa cepat kita nyampe ke puncak, ya kan, seberapa nyamannya kita manage itu, jalan kita tuh di manage gitu, seberapa nyaman, bukan masalah cepat. Kalau cepat ya mungkin orang-orang fisiknya bagus cepat, ya kan, tapi itu berdampak nggak? Makanya kan kalau yang namanya mesin digeber terus tuh, kita pantang itu kan bisa rusak, cepat rusak juga, ya. Beda kalau kita manage tuh. Makanya seberapa hebatnya memanage itu. Artinya gini, terus pendakian itu bukan berarti kita orientasinya take the picture, video, kemudian kita di atas hura-hura, tapi kita bisa belajar. Di gunung itu kita banyak belajar sebenarnya. Tentang contoh mempelajari karakteristik orang dan lain sebagainya, atau mempelajari apa yang ada di gunung itu. Ya intinya gitu loh. Ketika kita berkegiatan di alam, salah satu pendakian, berarti kita tamu buat gunung itu, tamu buat habitat yang ada di situ, termasuk ekosistem. Jadi kita jangan sampai coba-coba merusak, jangan sampai coba-coba mengganggu gitu loh. Ya kalau merusak otomatis yang pernah kita bahas dulu kan. Ya otomatis juga alam juga akan murka kan gitu. Ya. Nah, untuk penonton-penonton ini pesan-pesan dari Babe Amir, ini tuh untuk pendakian tuh memang semua itu harus diperhatikan. Artinya pentingnya safety. Baik, jangan kan yang lain-lain yang persiapan yang besar-besar ya. Sekecil apapun itu harus diperhatikan, karena bahkan pakaian aja itu harus pakai pakaian yang benar-benar juga terlihat itu dia safety juga. Apalagi ini kan kita berkegiatannya di alam dan itu di gunung, bukan hanya sekedar bukit biasa atau kita camping biasa yang kita hanya kayak happy fun aja gitu yang hubungannya dengan alam. Untuk penonton-penonton yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan share ya. Kalau konten ini bermanfaat, kalian bagikan banyak-banyak ke teman-teman pendaki yang lain supaya mendapat banyak pelajaran. Oh ya, saya hampir lupa, ini Babe Amir ini juga punya channel YouTube. Channel YouTube-nya apa, Be? Babe Amiruddin Art dan Basecamp Saubi. Mampir-mampir di channelnya Babe, kalian subscribe, kalian tonton, kalian gali informasi sangat banyak tuh di channelnya Babe ya. Kalian mampir aja langsung di channel Babe. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Oke teman-teman, nanti kita jumpa kembali di video-video yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Be. Luar biasa Be. Pengalamannya sangat luar biasa.